selalu melingkupi kita. Mari saudaraku, lewat ibadah pada hari ini, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita imani bahwa kemurahan dan kebajikan Tuhan selalu melingkupi kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan, buat kasih setia. Sampai saat ini Kau masih izinkan kami untuk menikmati hidup ini. Kami mengucap syukur buat setiap kemurahan dan kebajikan yang nyata atas kami. Terima kasih. Lebih dari hidup, bawa lidahku mengucapkan
oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oleh berkat kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, Engkau ajaib bagi kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang masih siap memuji dan menyenangkan nama Tuhan. Bersama saya katakan amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau meninggikan namanya, kita mau memuji nama Tuhan, karena segala puji syukur hanya bagi Dia, Raja kita yang paling hebat. Perkasa, Raja yang ajaib, yang memberikan kita sukacita penuh. Kita mau bersorak bagi nama Yesus.
Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu sembahmu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, Yesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan beri kami kesempatan untuk kami beribadah. Dan biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan
Dan terlebih Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk kami boleh selalu memuji Tuhan. Dimanapun apapun yang kami alami, kami boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti bagian firman-Mu, kami boleh merenungkannya, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan saya percaya setiap kita mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Setiap kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudaraku percaya? Amin. Mari kita bersama-sama hari ini kita akan belajar tentang prioritas kesetiaan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Kalau sudah saudara ketemukan, mari saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dari ayat ini tentang kata-kata yang tertulis di bagian akhir dapat dipercayai. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang prioritas kesetiaan. Kita tahu bahwa 1 Korintus ini adalah surat Paulus yang pertama dituliskan untuk jemaat di Korintus. Dan tulisan Rasul Paulus ini banyak membahas persoalan-persoalan yang timbul di dalam jemaat di Korintus, yang diantaranya persoalan-persoalan mengenai kehidupan dan kepercayaan seorang Kristen. Jadi kita akan melihat banyak contoh-contoh di dalam kitab Korintus ini, bagaimana seorang Kristen itu mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Mereka mengalami perjuangan-perjuangan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, salah satu penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus adalah, mari saya ajak saudara untuk baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, yaitu dikatakan demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi di awal Paulus menekankan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penekanan akan kesetiaan Allah ini lebih penting lagi ketika kita menyadari bahwa setiap kita yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, kita adalah juga hamba Kristus. Kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kembali kita baca di dalam ayat tadi, 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Terlebih dahulu saya bacakan ayat pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saya rindu bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 4 ayat 1 dan kedua yang saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Anggaplah kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Perhatikan saudara. Yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Nah, Rasul Paulus menekankan di awal bahwa 1 Korintus pasal 1 ayat 9
bahwa Allah dia yang memanggil kamu, dia yang memanggil orang percaya, dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan itu menjadi menjadi suatu gambaran yang nyata. Kesetiaan Allah itu menjadi suatu gambaran yang nyata. Yang penting ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah hamba Kristus. Kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus. Ayat yang pertama dari 1 Korintus pasal 4. Dan apa yang dituntut dari pelayan-pelayan Kristus adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Bahwa ia adalah seorang yang dapat dipercayai. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan adalah seorang pengelola. Seorang pelayan adalah seorang pengawas yang memperoleh kepercayaan untuk dia mengurus harta tuannya, untuk dia mengurus harta milik orang lain dan dipercayakan kepada pelayan tersebut. Jadi seorang pelayan adalah dia pengelola. Nah, apa yang dituntut? Tidak ada tuntutan dari pelayan tersebut untuk menjadi sukses, menjadi cemerlang karirnya begitu. Tidak ada, saudara. Tetapi dikatakan, kita baca hari ini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Kristus adalah bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Tidak ada tuntutan para pelayan itu harus sukses. Yang dituntut adalah apa? Kesetiaan. Yang dituntut adalah sebuah kepercayaan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan atau hamba Tuhan artinya adalah seseorang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus, maka saya dan saudara ini kita sedang mengabdikan hidup kita kepada Kristus. Nah, tidak ada tuntutan dari pelayan-pelayan Kristus itu, pelayan Kristus harus sukses, pelayan Kristus harus cemerlang. Tapi yang dituntut dari pelayan Kristus adalah sebuah kesetiaan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana seorang pelayan Kristus. Dia adalah seorang yang mengabdikan hidupnya kepada tuannya, yaitu Kristus. Dan dia harus setia dalam hal apa saja. Ada 5 hal yang kita mau renungkan. Tidak usah khawatir, tidak terlalu lama, saudara. 5 hal ini kiranya menolong kita untuk kita bisa tetap menjadi pelayan-pelayan Kristus yang Tuhan dapati kita setia. Yang pertama, pelayan-pelayan Kristus itu mereka harus setia dalam hal yang pertama, memanfaatkan waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu adalah salah satu karunia yang berharga. Karunia berharga yang Tuhan berikan. Beberapa hari ini atau tepatnya bulan yang lalu, saya mendapati banyak orang, termasuk saudara saya, om saya, tiba-tiba dapat kabar kami bahwa om saya meninggal karena kecelakaan. Tetangga dekat rumah saya yang sudah kami anggap seperti saudara, karena tetangga dekat saudara, itu juga tiba-tiba meninggal. Memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah salah satu karunia Tuhan yang begitu berharga. Waktu yang diberikan kepada kita yang mengaku sebagai pelayan Kristus, harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayat ke-15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah pelayanan, karena kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus, karena kita ini adalah orang yang mengabdikan hidupnya kepada Kristus, maka kita harus setia di dalam memanfaatkan waktu kita. Efesus 5 ayat 16 berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Bahkan dikatakan dalam terjemahan lain, tebuslah waktumu. Artinya waktu itu sesuatu yang berharga. Bukan hanya bagi seorang pengusaha, bukan hanya bagi pebisnis. Tapi setiap kita harus memandang bahwa waktu ini adalah waktu yang berharga. Kalau kita boleh bagi waktu itu, saudara ya. Waktu itu ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk beristirahat. Dan mungkin orang punya kategori waktu-waktu untuk saya melayani Tuhan. Tapi kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, kita pun sadar bahwa ketika kita bekerja, kita pun sedang melayani Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan pernah main-main dengan setiap karunia waktu yang Tuhan berikan kepada kita pelayannya. Mengapa? Sebab waktu ini harus kita pertanggungjawabkan. Yang dituntut, kata 1 Korintus 4 ayat 2 tadi, yang dituntut dari pelayan Kristus ini adalah dia setia kepada tuannya. Yang dituntut dari pelayan Kristus ini adalah dia dapat dipercayai. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan kita masih ada, kita masih hidup. Bahkan mungkin saat ini kita bersyukur masih ada dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bersyukur karena banyak hal yang kita bisa lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara-saudara yang mungkin dulu tidak bisa belajar masak gitu ya, tidak bisa masak. Wah, sekarang banyak. Bisa buka di YouTube tutorial masak apa gitu ya. Ada seorang ibu bercerita, waduh ini masa pandemi, anak gadisku tiap hari masak, menunya ganti-ganti saudara. Bersyukur, manfaatkan waktu. Saudara mau belajar apa lagi? Saya karena masa pandemi ini satu kali dikirimi teman ikuti seminar online dari universitas di Amerika, saudara. Saya ikut, ya, tidak terlalu pintar juga bahasa Inggrisnya, tapi saya ikut, mau belajar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo manfaatkan waktu yang ada ini. Saudara bisa dapatkan banyak hal, dan sekarang semua orang berlomba-lomba bikin Zoom, kelas Zoom, webinar begitu ya. Bahkan ada webinar yang nanti pesertanya kalau mengikuti sampai terakhir dapat e-sertifikat. Banyak kesempatan-kesempatan dan jangan sampai hilang kesempatan ini. Kenapa? Karena waktu itu saudara, waktu itu tidak pernah terulang. Waktu ini adalah sebuah karunia dan dia tidak akan pernah terulang. Karena itu sebagai seorang pelayan Kristus kita harus setia memanfaatkan waktu yang ada. Saudara mau belajar apa saat-saat ini? Banyak kesempatan dan gunakan. Amin. Yang kedua, seorang pelayan Kristus dia harus setia di dalam apa? Memanfaatkan talentanya. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-15. Ya, ini kisah tentang perumpamaan tentang talenta. Saya bacakan ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya berapa saudara? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lagi berapa? 1. Perhatikan di sini, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, kita belajar dari perumpamaan tentang talenta bahwa ada sebuah talenta, ada satu ukuran talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya.
ada satu ukuran dan dikatakan menurut kesanggupannya. Talenta harus dipandang sebagai karunia dari Allah, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanfaatkan untuk membawa, mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi orang lain. Talenta tidak diberikan oleh Tuhan untuk kita ini unggul, dalam artian kita ini bisa menang bersaing dengan yang lain, bukan saudara. Tetapi talenta itu diberikan Allah kepada kita, pelayan-pelayan Kristus, murid-muridnya, anak-anaknya gitu ya saudara ya. Diberikan kepada kita talenta itu untuk dikembangkan. Talenta itu untuk dikembangkan, digunakan. Maka kita baca di perumpamaan tentang talenta. Hamba yang mendapatkan satu talenta, dia tidak kembangkan, dia tidak gunakan, dia simpan talenta itu. Takut gitu ya saudara, karena tahu ini tuannya nanti pasti minta pertanggungjawaban. Disimpan, justru ini hamba yang jahat. Nah pelayan yang setia, dia setia di dalam memanfaatkan talentanya. Dia menyadari bahwa talenta ini adalah sebuah karunia dari Allah. Digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Digunakan untuk membawa sukacita dan kebaikan bagi orang lain. Bukankah itu panggilan kita menjadi duta-duta kerajaan Allah? Dan talenta itu diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya seorang pelayan yang akhirnya dituntut dari pelayan adalah mereka setia kepada tuannya. Mereka dapat dipercaya di dalam memanfaatkan talentanya. Yang berikutnya saudaraku, bagaimana seorang pelayan Kristus, dia harus setia di dalam menggunakan perbendaharaan hartanya. Perbendaharaan hartanya. Nah, ketika kita bicara tentang harta ini masalah sensitif bukan? Karena apalagi dalam masa-masa kondisi seperti saat ini. Saya percaya, saya melihat sendiri, bahkan saya juga mengalami, hari-hari ini kita mengalami goncangan secara perekonomian saudara. Tapi satu kebenaran firman Tuhan, beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita temukan, bahwa Tuhan berikan harta, Tuhan berikan berkat kepada kita sama seperti talenta. Bukan untuk sebagai alat bersaing satu dengan yang lain. Tapi Tuhan pun percayakan harta kepada kita untuk kemuliaan namanya dan digunakan untuk kebaikan dan sukacita bagi orang lain. Amin. Seorang pelayan yang setia, dia pun setia dalam menggunakan perbendaharaan hartanya. Beberapa kebenaran tentang harta kekayaan mari kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Saya bacakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya baca mulai ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kebenaran yang pertama yaitu bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan pernah berkata karena aku bisa. Karena kekuasaanku, karena kekuatan tangankulah maka aku bisa kaya. Tidak.
Tapi Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kebenaran ini harus kita pegang sebagai pelayan-pelayan Kristus yang setia. Sebab ini adalah sebuah dasar, saudara. Karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun harta itu sepenuhnya milik kita. Amin. Kita ini pelayan. Kita ini adalah apa, saudara? Seorang pengelola. Dan harta itu sepenuhnya milik Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 49. Kita sering mendengar bahwa nanti kalau kita mati harta enggak dibawa. Betul, saudara? Nah, Mazmur 49 saya bacakan buat saudara. Mazmur 49 ayat 11. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat, apa saudara? Mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama. Artinya apa? Mau pinter kayak apapun, akhirnya apa saudara? Mati. Mau bodoh, dungu, tulalit, langalongo begitu ya. Akhirnya apa saudara? Binasa juga, mati. Ya, saya lanjutkan. Dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Amin. Kita pun gak akan bawa harta kita, saudara. Ya, Mazmur 49 ayat 11 berkata, orang mau pinter, orang mau bodoh, mereka mati. Ya, berita baiknya orang pintar, orang bodoh pun bisa punya harta. Amin. Tapi hartanya itu ditinggalkan ketika mereka mati. Maka sebuah berita yang sering kita dengar, aduh sudahlah, harta itu udah akan kita bawa. Betul memang, harta itu akan kita tinggalkan, saudara. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Kita harus setia dalam menggunakan perbendaharaan kita. Amsal 3 ayatnya yang ke-9, mari kita baca. Amsal 3 ayat yang ke-9 ini beberapa kebenaran tentang kekayaan, saudara. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya lanjutkan ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai 10. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Perhatikan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran berikutnya tentang kekayaan bahwa kita ini menghormati Tuhan ketika kita memberi persembahan yang terbaik. Ketika kita muliakan Tuhan dengan harta yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita menghormati Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hari-hari ini orang banyak ribut gitu ya. Orang banyak mikir sebenarnya persepuluhan itu perlu gak sih gitu ya. Ya. Kalau kita merenungkan lebih dalam lagi saudara. Maka di perjanjian baru itu tidak hanya sekedar bicara tentang persepuluhan. Tapi persembahkanlah seluruh hidupmu.
seluruh hidupmu, bukan hanya 10% dari penghasilanmu. Artinya apa? Saya tidak bicara tentang nominal uang, saudara. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan. Bagaimana sikap kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan harta berkat yang kita terima itu sebagai sesuatu yang dipercayakan. Yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Dan mari kita jangan terjebak dalam pemikiran bahwa saya harus kaya. Oh, saya sangat senang kalau saudara semua yang menyaksikan ibadah ini bergabung bersama-sama dalam ibadah ini. Saudara diberkati Tuhan luar biasa. Saudara kaya luar biasa karena itu yang dimau Tuhan. Amin. Tapi ketika pola pikir kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tamak, saudara. Padahal harta itu tidak akan kita bawa. Saya bersyukur bulan Juni lalu itu Tuhan izinkan saya masuk dalam satu fase, hilang begitu saudara ya. Sebuah tabungan yang saya pikir wah ini pasti nanti bisa ini untuk menjalani masa-masa pandemi gitu ya. Persiapan anak kuliah, tapi saya tidak dapatkan. Saya bersyukur, saya ingat Februari 2020 saya ikut perjamuan, saya dapat ayat. Karena di mana hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan taruh hatimu di harta. Sebab harta ini kita gak akan bawa. Jangan juga hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan juga kalau saudara susah, kalau saudara tidak bisa kembalikan persepuluhan, maka kalau kita tidak pernah belajar memberikan persepuluhan, maka kita pun akan mengalami kesulitan besar, saudara. Ketika kita ditantang untuk kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena ini kecil begitu. Dibanding apa yang Tuhan berikan itu, tidak sebanding. Suka ada joke guyon begitu saudara ya. Kenapa orang susah serahkan harta? Mengapa pelayan Kristus, pengikut Kristus mereka gagal ketika mereka ini berurusan dengan harta gitu ya. Karena katanya waktu baptis itu saudara, dompetnya ditaruh, tidak ikut dibaptis. Guyonannya begitu saudara. Ya, tapi saya percaya saudara menang dalam penggunaan perbendaharaan harta ini. Saudara setia, amin. Sebab ini penting saudara. Seorang pelayan Kristus yang dituntut adalah kesetiaannya. Termasuk setia dalam menggunakan perbendaharaan harta. Hari-hari ini kita pasti mengalami kesulitan ekonomi, pasti. Ada yang mungkin sampai tahap ini sudah menang, sudah bisa maksudnya beradaptasi. Ada juga yang jeli melihat peluang-peluang dan justru mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saya mau ingatkan mari kita bijaksana dengan setiap tahap yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara diberkati Tuhan luar biasa, ingat bahwa engkau adalah pelayan-pelayan Kristus. Setialah dalam menggunakan perbendaharaan hartamu. Kalau hari-hari ini saudara mungkin dalam tahap sedang berjuang dalam masalah ekonomi. Ingat bahwa engkau adalah pelayan-pelayan Kristus. Pelayan-pelayan Kristus itu juga akan dipercayakan sebuah harta. Dan harta itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Maka ini pun akan berakhir saudara. Artinya apa? Mari kita baik saudara yang diberkati Tuhan yang sudah mengalami ekonominya sudah mulai membaik atau saat ini ekonominya masih mulai beranjak begitu ya. Percayalah engkau menjadi pelayan yang setia, Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Tuhan percayakan berkat yang lebih besar. Amin. Berikutnya saudara.
Bagaimana pelayan yang setia itu? Mereka setia dalam menangani masalah. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua persoalan pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita ini oleh karena kehendak Allah. Semua atas seizin Allah, semua dalam kontrol pengendalian Allah. Tapi bisa jadi kita kena ujian, kita kena pencobaan, kita kena persoalan karena kelalaian kita. Karena kita egois, karena kita ceroboh, begitu saudara ya. Tapi percayalah bahwa itu semua dalam kendali Allah. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam apa saudara? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pelayan Kristus, dia harus setia dalam menangani masalah. Ketika orang jatuh dalam masalah saudara, maka responnya ada dua. Dia bisa hadapi masalah itu dengan tenang, dia bisa hadapi masalah itu dengan sabar, tekun begitu ya. Dia bisa melihat ada penyertaan Tuhan, maka dia keluar sebagai pemenang dari masalah itu. Atau respon berikutnya dia menjadi kecewa, dia menjadi pahit hati, dia menjadi marah dengan hidup ini, bahkan marah terhadap dirinya sendiri atau bahkan marah terhadap orang lain, maka hasilnya dia menjadi seorang yang kalah dalam menangani masalah itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang boleh menguatkan kita di dalam melewati pencobaan-pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, perhatikan. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalan apa? Pencobaan apa yang hari-hari ini engkau alami? Pegang firman Tuhan ini bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kita memiliki Allah yang setia. Dan pada saat kita mengalami pencobaan itu dikatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya kalau hari ini mungkin engkau mengalami pencobaan, mungkin engkau mengalami persoalan masalah, itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Mungkin secara daging, aduh Tuhan gak kuat ini, gak kuat. Sampai gak bisa tidur gitu saudara ya. Saya pun ngalami 1 bulan yang lalu, tapi saya ingat firman Tuhan bahwa Allah beserta saya. Hal-hal yang mungkin membuat yang bagi kita itu sangat besar, sangat menyesakkan jiwa kita, mungkin bagi orang lain tidak, karena dia kekuatannya jauh lebih kuat daripada kita. Jangan berkecil hati saudara. Jangan saudara bandingkan hidup kita, bandingkan penderitaan kita, bandingkan pencobaan kita dengan ukuran orang lain. Kita tidak akan bisa melihat kesetiaan Tuhan. Maka ketika saudara mengalami pencobaan, ketika saudara menghadapi sebuah masalah, siapa yang dipandang? Tuhan. Tuhan itu setia, Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bahkan pada waktu kita dicoba, Ia akan memberikan jalan keluar. Nah hari-hari ini saudara, ini masa-masa yang terbaik. Untuk kita ini benar-benar mengerti Tuhan, benar-benar memahami jalannya Tuhan. Benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk kita ini mendekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita harus jujur. Hal-hal yang terjadi khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita berpikir, wah ini grafiknya sudah turun. Ada lagi gitu saudara ya. Nah ini sesuatu yang bisa mungkin membuat kita jadi stres gitu. Tapi mari kita lihat
dalam masalah apapun, saya bicara contoh yang nyata hari-hari ini kita alami semua, yaitu pandemi COVID-19 ini. Semakin kita dengar beritanya, semakin kita takut, semakin kita stres begitu saudara ya. Tapi di situ juga menambah-nambah hikmat kita. Amin. Nah, temukan hal-hal yang indah di dalam masa-masa kesesakanmu. Saya beri ilustrasi. Satu kali saya install game saudara ya. Nah, saya bukan sedang mengajari saudara, anak-anak muda yang sedang saksikan ibadah online ini untuk main game, bukan saudara ya. Tapi saya install game, tapi saya tidak menjadi addicted terhadap game itu. Artinya tiap saat, tiap menit, tiap detik main game terus, tidak. Nah, satu kali main game sampai pada level begitu ya, sampai pada level itu saya menyerah. Kenapa? Susahnya minta ampun ini, saya menang dari game ini, aduh gak bisa saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya coba terus, gak bisa kan. Lalu sehari itu saya putuskan, sudah saya uninstall game ini gitu saudara ya. Saya uninstall game ini. Ternyata waktu saya uninstall game ini. Nah saudara tahu niat saya apa? Saya uninstall game, kemudian nanti berikutnya saya install lagi. Supaya mulai lagi dari level 1 begitu saudara ya. Yang harapannya adalah mudah dan harapannya saya tidak terjebak pada level itu. Nah akhirnya saya uninstall. Beberapa hari kemudian saya ingat, wah kemarin kan saya berniat ini install game itu. Saya install game itu lagi saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya install game, saya sudah senang ini ya. Ini akan mulai dari level 1, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, saya tidak akan stuck di level itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata gamenya tetap saudara balik ke level yang saya tadi stuck gitu. Loh saya kaget, kok bisa begini ya? Lalu saya sampai tanya teman gitu, soal saking penasaran saudara. Tanya teman saya terus dia jawab, oh iya. Karena game itu kenali HP Android yang didaftarkan sesuai alamat emailnya. Kalau Mbak mau ganti, berarti ganti alamat email. Oh begitu gitu saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya ya sudahlah, kalau saya memang mau main game itu ya harus dihadapi level itu. Kalau saya mau lanjut ya harus dimenangkan level itu. Akhirnya saudara saya lupa entah sampai berapa minggu itu ya saya akhirnya taklukkan level itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah level itu saya taklukkan, level-level berikutnya mudahnya luar biasa saudara. Saya pikiran nakal saya, mungkin Tuhan kayak gini ya. Maksudnya bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan pembuat game gitu saudara ya. Tapi dalam game yang sulit pun akhirnya kita bisa menang. Dan ketika menang itu level selanjutnya tuh terasa mudah saudara. Bahkan sampai 10 level, 15 level ke depan, mudahnya luar biasa. Dan percayalah, ketika engkau bisa menangani masalah, 10 langkah, 15 langkah ke depan mudah buat engkau. Sebab engkau mengalami Tuhan di dalam menangani masalah itu. Ketika kita respon benar dalam setiap masalah, kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu yakin bahwa kita punya Tuhan yang setia. Dan kita menang dalam masalah itu, maka langkah ke depan itu mudah saudara. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau mengenal Tuhan, engkau mengenal kesetiaan Tuhan. Yang terakhir saudara. Pelayan Tuhan, pelayan Kristus yang setia, mereka juga setia dalam memberikan kesaksian Kristen. Kita baca 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 2 sampai yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati
manusia. Kamu adalah surat pujian kami. Ya, Paulus menuliskan bahwa jemaat Korintus itu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, pelayan-pelayan Kristus, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Pelayan-pelayan Kristus mereka adalah orang-orang yang setia memberikan kesaksian Kristen. Kita harus menggunakan bahasa hidup kita dan juga bahasa bibir kita. Kita adalah pelayan yang dipercayakan rahasia Allah. Yaitu apa saudara? Yaitu rahasia tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kemanapun tubuh ini pergi, kemanapun kaki ini melangkah, saya dan saudara kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus, maka kita pun harus setia memberitakan kesaksian sebagai pengikut Kristus. Dan gunakan bahasa hidupmu, gunakan bahasa bibirmu. Memang ini harus sinkron, bahasa hidup dengan bahasa bibir. Maka jangan heran saudara, kalau ada orang, aduh ini orang Kristen luar biasa pelayanannya, luar biasa berdoanya, luar biasa baca firman-Nya, luar biasa ke gerejanya. Kalau sekarang orang tidak kentara saudara, karena gereja masih belum buka, ya kan? Tetapi biasa dulu kita lihat, wah orang ini rajin sekali ke gereja. Tapi tiap hari di rumah marah-marah luar biasa. Bibirnya tidak menjadi kesaksian sebagai pengikut Kristus. Orang bisa siap. Jangan salahkan gitu ya. Kenapa memang kita dituntut untuk menjadi seperti ini saudara. Surat pujian yang tertulis di dalam hati kami rasul-rasul dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya berdoa yang menyaksikan ibadah online ini pun saudara diberkati oleh pelayanan yang kami lakukan. Saudara adalah surat pujian kami, saudara dikenal, saudara dibaca oleh semua orang sebagai pengikut Kristus yang setia. 5 hal ini yang harus dengan setia kita lakukan. Sebab pada akhirnya seorang pelayan dia tidak dituntut menjadi pelayan yang cerdas dari lahirnya. Seorang pelayan dia tidak harus seorang yang luar biasa pandai dalam segala bidang, tidak saudara. Tetapi seorang pelayan dituntut untuk bisa dipercaya. Seorang pelayan Kristus dituntut untuk bisa diandalkan, teguh di dalam tugas pelayanannya. Dan seorang pelayan Kristus dituntut setia kepada Tuannya. Setiap kita memiliki kapasitas untuk menjadi pribadi yang setia dan dapat dipercaya. Jadilah pelayan-pelayan Kristus yang setia. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami menyadari bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kami luar biasa. Dan tidak ada hal apapun yang bisa kami lakukan untuk kami boleh membalas kesetiaan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau lihat batin kami. Engkau mengetahui pikiran kami, kemana kami mau melangkah, apa yang akan kami lakukan. Engkau tahu semuanya. Dan biarlah Engkau selidiki hati kami, batin kami. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia. Melakukan tugas panggilan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus di muka bumi ini. Dan pada akhirnya Engkau dapati kami sebagai pelayan-pelayan Kristus yang setia, sebagai pelayan-pelayan Kristus yang dapat dipercaya, dan kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah kiranya Tuhan mampukan
mereka berkiprah di dalam panggilannya masing-masing, melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh cinta kepada Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di muka bumi ini. Bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan, mampukan kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada. Dan kami boleh memanfaatkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Bahkan kalau hari-hari ini kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Buat kami memiliki hikmat untuk kami boleh mempergunakan perbendaharaan harta itu guna kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau juga mampukan setiap kami untuk kami boleh menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami tetap percaya kami memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau memberikan jalan keluar kepada setiap masalah, persoalan kami. Pakai kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Pelayan-pelayan Kristus yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan hadapkan diri kita kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik, terlalu baik bagi kami. Kami percaya ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, disertai dengan rasa ucapan syukur. Kami percaya Tuhan itu membawa keberuntungan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami semuanya. Dan juga Tuhan limpahkan kasih sayang-Mu saat ini kepada kami semuanya. Diberkatilah Engkau saudara-saudara, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati buah tangan-Mu, diberkati juga hidup pernikahan-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati buah kandungan-Mu juga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu seperti anak panah di tangan para pahlawan, demikian anak-anak-Mu akan perkasa di bumi ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.